Pada topik sebelumnya, kita mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini mengawali bagaimana listrik AC bisa tercipta. Ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara kerja atau prinsip dari generator. Generator memanfaatkan GGL induksi yang menyebabkan perubahan flux magnetik di dalam kumparan itu menghasilkan flux induksi dan menghasilkan arus induksi. Nah, lalu apa penerapan dari ditemukannya generator atau arus bolak-balik itu? Terapannya tentu saja kita bisa menikmati adanya listrik rumah, ya. Listrik yang ada di rumah kita saat ini adalah listrik AC menggunakan arus bolak-balik. Nah, sekarang kita akan coba memahami komponen-komponen elektronika yang sudah kita pelajari selama kelas 12 ini, antara lain adalah resistor, induktor atau kumparan, dan juga kapasitor. Kita sudah tahu bagaimana sifat ketiga komponen ini jika dihubungkan dengan arus searah atau DC. Saat resistor dihubungkan dengan arus searah, dia akan menjadi hambatan. Saat induktor dihubungkan dengan arus searah, menjadi penghantar biasa. Hambatannya bisa kita hitung sebagai kawat atau bisa kita abaikan. Sedangkan kapasitor saat dihubungkan dengan arus DC, dia akan berperan sebagai pemutus arus karena ada dua lempeng yang terpisah, arus tidak bisa melewatinya. Tapi bagaimana jika ketiga komponen ini dihubungkan dengan arus AC? Ya, kita akan bahas pada video kali ini. Arus dan tegangan AC atau arus dan tegangan bolak-balik dinyatakan dalam fungsi sinus. Mengapa? Karena nilai dia yang berubah-ubah atau berosilasi tergantung dari putaran atau frekuensi sudut generatornya. Nilai tegangan dari arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik itu dituliskan dengan V sama dengan V maksimum sin omega T. Artinya nilai dia merupakan fungsi sinus atau fungsi gelombang. Ya, seperti ini. Sedangkan arusnya dinyatakan dengan I sama dengan I maksimum sin omega T. Untuk harga efektif dari arus dan tegangan pada listrik AC, apa itu harga efektif? Harga efektif adalah nilai yang muncul saat arus dan tegangan itu diukur menggunakan alat ukur listrik seperti misalnya ampermeter atau voltmeter. Kan kita tahu kalau arus dan tegangan bolak-balik itu nilainya aslinya bolak-balik. Artinya harusnya ketika diukur, nilainya akan selalu berubah-ubah. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang nol. Tapi kan tidak seperti itu saat kita menggunakan ampermeter atau voltmeter. Nilai yang terbaca adalah nilai yang tetap tidak berubah-ubah. Nah, itu karena ampermeter dan voltmeter itu sudah diset secara khusus sehingga dia bisa membaca nilai efektifnya. Nilai efektif itu apa? Dalam hal ini, nilai efektif adalah nilai maksimum dari tegangan atau arus listrik dibagi dengan akar 2. Kita juga tahu kalau alat ukur listrik yang tidak hanya voltmeter dan ampermeter ya. Ada juga alat yang bisa mendeteksi ada tidaknya arus listrik seperti pada gambar ya. Ini disebut test pen ya. Test pen ini tidak bisa mengukur besarnya arus listrik, tapi bisa mendeteksi ada tidaknya arus listrik. Jika lampunya menyala berarti ada arus, kalau lampunya tidak menyala berarti tidak ada arus listrik. Bagaimana cara kita melihat tegangan dan arus bolak-balik itu? Bagaimana cara melihat bentuknya? Ada alat yang disebut dengan osiloskop. Dengan osiloskop ini kita bisa melihat bentuk atau fungsi sinusoidal dari arus atau tegangan bolak-balik ya. Osiloskop ini terdapat layar pada alat itu. Di layar itu seperti gambar, ada kotak-kotaknya ya, ada gridnya, di mana saat kita hubungkan dengan tegangan atau arus bolak-balik, pada layar ini akan muncul grafik. Grafik ini menggambarkan arus dan tegangan. Jadi osiloskop ini membantu kita untuk bisa melihat bentuk dari arus dan tegangan bolak-balik. Untuk menggambarkan
arus dan tegangan bolak-balik, kadang-kadang orang menggunakan diagram fasor. Apa itu diagram fasor? Diagram fasor adalah vektor yang berputar. Jadi kalau vektor ini biasanya digambarkan di sumbu X dan sumbu Y, tapi kalau dalam hal ini dia digambarkan dalam sumbu X dan sumbu Y tetapi berputar, tidak bergeser. Ya. Dia digambarkan berputar dengan arah berlawanan arah jarum jam. Kita bisa lihat di sini. Misalnya di sumbu X positif ini adalah sudut nolnya, theta sama dengan 0. Maka ketika VM itu sudutnya theta. Sehingga kita bisa dapatkan proyeksinya ketika di sumbu Y, nilainya adalah V sin theta. VM ini ada di sumbu X, berarti nilai sumbu Y-nya adalah 0. Jadi yang kita baca nilainya adalah yang sumbu Y-nya. Saat dia berputar berlawanan arah jarum jam, nilai sumbu Y-nya akan membesar. Lalu ketika dia meninggalkan sumbu Y, nilainya akan mengecil sampai sama dengan 0. Dan begitu seterusnya nilainya ketika di atas plus, ketika di bawah negatif. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat rangkaiannya. Pertama, resistor. Resistor ini saat dihubungkan dengan sumber arus AC, dia akan memiliki ciri-ciri memiliki fase arus dan tegangan yang sama. Jadi, arus dan tegangan pada rangkaian resistor memiliki fase yang sama. Kita bisa lihat grafiknya. Kalau di sini, yang putus-putus ini adalah tegangan, sedangkan yang garis penuh ini adalah arus listrik. Meskipun nilai tegangan dan arus listriknya tidak sama, tetapi keduanya memiliki fase yang sama. Ya, jadi ketika tegangan itu bergerak atau berosilasi sebanyak satu gelombang, maka arusnya juga seperti itu. Kalau dalam diagram fasor, berarti keduanya digambarkan sejajar, ya, antara arus dan tegangan selalu sejajar. Itu terjadi pada resistor. Nah, kemudian pada induktor. Pada induktor, kalau induktor ini atau kumparan ini dihubungkan dengan arus AC, maka dia akan berfungsi sebagai induktor yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ya, kita bisa lihat untuk fase induktor saat dihubungkan dengan arus AC itu nilai arus listriknya itu tertinggal atau nilai tegangannya itu mendahului sebesar setengah. Nilai tegangannya itu mendahului sebesar seperempat gelombang, ya, atau 90 derajat. Jadi kalau kita lihat ketika nilai arus listrik di sini fasenya masih 0, nilai tegangannya sudah 90 derajat. Jadi kita bisa lihat di sumbu X sama dengan 0-nya ini, ya. Sumbu Y-nya kalau ketika arusnya 0, V-nya sudah maksimum, berarti V-nya itu mendahului arus sebesar 90 derajat. Sehingga kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, ketika arusnya masih ada di sumbu X positif, V-nya sudah ada di sumbu Y positif. Dengan kata lain, tegangannya ini mendahului arus sejauh 90 derajat. Nah, untuk rumusnya sama seperti hukum Ohm, V sama dengan I kali XL. Dalam hal ini V itu tegangan, I itu arus listrik yang melalui induktor, dan XL adalah hambatan induktor yang nantinya akan disebut dengan reaktansi induktor. Jadi sama seperti resistor, ya. Kalau resistor kan kita sudah tahu hambatannya R, rumus tegangannya adalah V sama dengan I kali R. Nah, untuk induktor itu V sama dengan I kali XL, di mana XL ini satuannya ohm, sama seperti resistor. Apakah XL bisa muncul saat arus yang diberikan adalah arus searah atau DC? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi nilai reaktansi induktor ini baru muncul saat rangkaian dihubungkan dengan arus AC. Nah, untuk reaktansi induktor itu bila dihubungkan dengan arus yang searah, maka hambatannya bisa dikatakan 0. Dia seperti kabel atau medium biasa, ya. Tetapi saat dihubungkan dengan arus AC, maka akan muncul reaktansi induktif yang besarnya adalah XL sama dengan omega kali L.
kita bisa lihat di sini kalau besarnya reaktansi yang muncul dalam induktor itu tergantung juga pada frekuensi sudutnya. Artinya semakin besar frekuensi arus AC yang diberikan, maka semakin besar hambatan induktornya. L di sini adalah induktansi diri ya, kita sudah tahu satuannya Henry, itu adalah bentuk fisik atau ciri-ciri fisik dari kumparan atau induktornya. L dirumuskan dengan mu 0 kali N kuadrat kali A dibagi L ya. Jadi dia adalah bentuk fisik dari induktornya. Berikutnya adalah kapasitor. Bagaimana sifat kapasitor saat dihubungkan dengan arus dan tegangan AC? Ternyata kapasitor yang dihubungkan dengan arus dan tegangan AC akan memiliki tegangan yang tertinggal 90 derajat dibandingkan arusnya. Jadi kebalikan dengan induktor. Kalau tadi induktor tegangannya mendahului arus, kalau kapasitor arusnya yang mendahului tegangan. Kita bisa lihat di sini. Saat tegangannya masih di sumbu Y negatif, arusnya sudah di sumbu X positif. Jadi arus yang mendahului tegangan sejauh 90 derajat. Untuk rumus hukum ohmnya, kapasitor V sama dengan I kali Xc, di mana Xc adalah reaktansi kapasitor atau hambatan kapasitor yang muncul saat dihubungkan dengan arus AC. Kita tahu kalau kapasitor dihubungkan dengan arus DC, maka hambatannya tidak terhingga atau bisa dikatakan sebenarnya arus listrik tidak bisa lewat pada dua keping yang terpisah ini. Tetapi saat dihubungkan dengan arus AC, maka akan muncul reaktansi kapasitif yang nilainya adalah Xc sama dengan 1 per omega C, di mana C adalah kapasitas kapasitor atau bentuk fisik dari kapasitor ini. Ya, berikut adalah rangkuman dari komponen-komponen yaitu resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan arus AC. Ya, untuk resistor reaktansinya adalah R. Untuk induktor reaktansinya atau hambatannya adalah XL. Untuk kapasitor XC. Kemudian sifatnya, untuk resistor sifatnya sefase atau sama. Untuk induktor, I-nya tertinggal V sebesar setengah pi radian atau 90 derajat. Untuk kapasitor, I-nya mendahului sebesar setengah pi atau 90 derajat. Sehingga kalau kita buat persamaannya, misalnya persamaan arusnya adalah I sama dengan I maksimum sin omega T, berarti untuk resistor itu sama ya. I sama dengan I max sin omega T. Tetapi untuk induktor yang arusnya tertinggal, maka belakangnya adalah omega T dikurangi pi per 2 atau 90 derajat. Sedangkan untuk kapasitor yang I-nya mendahului 90 derajat, maka ditulis omega T plus pi per 2 atau 90 derajat. Jadi begini cara penulisan dari arus dan tegangan yang dihubungkan dengan rangkaian resistor, induktor, atau kapasitor. Berarti dalam hal ini kalau induktor dalam hal ini arusnya tertinggal, maka tegangannya akan mendahului ya. Kita bisa lihat tegangan di sini, ini maksudnya tegangan induktor Vm ini atau ditulis VL ya. VL sama dengan VL maksimum sin omega T plus 90. Berarti tegangannya itu mendahului 90 derajat karena arusnya tertinggal 90 derajat. Begitu juga dengan kapasitor. Kapasitor yang arusnya mendahului 90 derajat, tegangannya akan tertinggal 90 derajat. Demikian pembahasan arus bolak-balik yang dihubungkan dengan komponen-komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika ketiga komponen itu dihubungkan bersamaan atau dirangkai secara seri, dan juga penerapan dari rangkaian AC ini.